Selamat pagi, kita akan segera lanjut untuk persiapan trading tanggal 3 Agustus 2021 ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu IHSG-nya bagaimana. Kemarin tanggal 2 Agustus masih ditutup doji merah ya, dan ternyata ada sedikit pantulan di area trendline. Mungkin juga disebabkan karena indeks regional ya, Asia di buka kemarin ada pantulan juga, jadi mungkin ada sedikit pengaruh dari regional. Seperti yang saya gambar ya, persis. Ini ada trendline, kemudian ada MA20, juga ada garis lengkung yang saya gambar. Jadi kemarin benar-benar ada reaksi dari harga di IHSG ya. Jadi walaupun pantulannya nggak kenceng, tapi tetap ada reaksi ya. Kita lihat aja apakah hari ini dia mampu melanjutkan reaksi kenaikannya atau masih sideways atau malah turun ya. Pagi ini indeks Asia akan segera dibuka, kelihatannya China ada sedikit kenaikan. China. Ya, ini mulai mantul juga kan kemarin dari indeks regional Asia. Ini dia dibuka agak hijau ya, kita moga-moga aja dia ada rejection dan berhasil melanjutkan upayanya untuk naik. Tapi overall untuk regional Asia masih dalam fase yang sangat downtrend ya. Ini sudah coba trendline, jadi ada kemungkinan kecil untuk dia segera berbalik ke arah uptrend ya. Kita lihat aja, mungkin setidaknya ya butuh waktu sebulan mungkin saya kira. Jadi untuk membelokkan arah trend saya kira nggak gampang ya. Kita lihat aja, moga-moga hari ini ada sentimen yang cukup baik untuk IHSG. Sekarang kita bahas untuk performa saham-saham yang kita bahas tanggal 2 Agustus kemarin ya. BRPT naik sangat kencang, dan bagi yang nggak hajar kanan nggak langsung dapat. Ternyata perkiraan saya salah. Jadi pin bar yang biasanya itu diikuti oleh penurunan harga, ternyata dia langsung jos naik. Jadi bagi yang belum punya BRPT, terutama yang dari bawah ya, kemarin nggak dapat kenaikannya, okay, tetap Anda tunggu aja di area garis biru dan kotak hijau ini. Yang tengah ini mungkin Anda nggak usah nunggu, Anda boleh tunggu di dua garis biru ini atau dekat-dekat kotak hijau ya. Siapa tahu nanti ada pantulan turun. Tapi sepertinya pola cup handle ini kuat dan dia sudah break 3 MA ya, apalagi MA 200 nya di break, ini kemungkinan besar akan lanjut ke atas sampai akhir tahun. Menurut saya begitu ya, kemungkinan besar, sekaligus mungkin window dressing. Jadi Anda nanti beberapa hari lagi atau minggu depan kita akan pantau-pantau lagi. Bila ada kesempatan pullback kita akan awasi, bila oke kita akan masuk. Sabar aja untuk BRPT is oke, nggak dapat. Kemudian ya yang untung ya saya ucapkan selamat ya untuk AGRS. AGRS seperti yang saya ngomong kemarin ya, ini ada MA. Jadi kemungkinan dia akan terpantul turun. So Anda tunggu aja di area kotak hijau ini. Nanti bila ada pantulan, Anda bisa nunggu di area situ, terutama ini dekat MA20 ya. Nanti kita harapkan ekspektasinya bisa naik. Ini AGRS. Untuk TPIA nah, seperti yang saya bilang kemarin kan, dia sudah menyentuh resisten, dan biasanya resisten atau support itu pasti ada reaksi. Dan benar, dia ada penurunan sedikit. Ya, kita lihat aja apakah dia akan nyampe ke area yang kita garis ini atau lanjut ke atas. Tapi dia juga sekarang sudah menyentuh area ini ya, gap. Gap ini sebenarnya juga support atau resisten. Jadi ya kemarin ada reaksi, mantul sedikit jeder gitu ya. Jadi bila Anda mau masuk, boleh masuk sedikit aja dengan stop loss di bawah kotak hijau yang pertama ini 90.25, atau bila Anda sabar Anda bisa nunggu di garis dan kotak hijau yang kemarin.
Sepertinya sih dia berusaha untuk menjebol support, tapi menurut saya kemungkinan akan pullback ya. Menjebol ini resisten. Kemudian ada BVIX ya. BVIX masih dalam range sideways ya, belum keluar, dan dia kemungkinan mencari support untuk naik lagi ya. Kira-kira di kotak hijau ini Anda boleh awasi. Jadi BVIX kemarin belum berhasil untuk naik, dia masih mencari support ke bawah. Kemudian MLPL juga masih terpantul dari MA50. Tetap ada stop loss ketat di 455 ya, karena kalau dia nggak kuat maka dia bisa jebol kalau kotak hijau ini nggak dites sekali lagi dan nggak kuat menahan ya. Itu sebabnya saya lebih prefer sebenarnya ngambil saham yang sudah di atas salah satu MA ini minimal ya. Jadi kalau di bawah 3M, di bawah MA50 atau 20 itu sebenarnya ada faktor spekulatifnya yang membesar gitu loh. Jadi ya kita lihat aja, moga-moga hari ini, moga-moga kemarin hanya pullback biasa, dan moga-moga hari ini dia bisa lanjut naik ya. Moga-moga ya, ini moga-moga. Saya kasih tanda tanya. Oke, itu MLPL, hati-hati, stay, kasih stop lossnya jangan dibuang. Untuk BIT kemarin naik kenceng banget, selamat bagi yang Anda sudah profit. Seperti yang saya bilang, ini mantul dari area demand dan mantul break resisten kemarin ya. Selamat bagi yang sudah join, ini cukup banyak joinnya, mungkin di atas 10%, dan saya kira hari ini akan ada kemungkinan untuk lanjut naik. Bagi Anda yang masih belum punya, Anda bisa nunggu di area garis biru ini ya, atau di area garis biru yang di bawah ini ya. Itu untuk BIT. Kemudian untuk ENBC masih belum kayaknya nih. ENBC masih pullback, tapi overall masih dalam pullback yang wajar ya, pullback yang wajar, pullback yang sehat. Anda bisa tetap masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau. Kotak hijau yang pertama 162 atau kotak hijau yang kedua 151. Kemudian ada dinar. Dinar kemarin dibawa naik pagi aja, kemudian dibawa turun lagi. Namun overall saya kira masih dalam proses trading yang wajar, jadi Anda boleh masih tetap pertahankan posisi Anda dengan stop loss yang level stop loss yang kemarin. Kemudian ada WiFi. WiFi kayaknya juga nggak ada gerak. Hati-hati ya. Dia sudah retest lagi supportnya yang di bawah. Jadi bagi Anda yang belum masuk, mungkin sebaiknya nggak usah masuk dulu. Bagi Anda yang sudah masuk, stop lossnya tetap ketat di 875an atau di bawah kotak hijau ini. Saya menduga dia akan menuju kotak hijau yang bawah, yang garis tebelnya ini biru warnanya ya. Kemudian untuk BPKP, sebenarnya BPKP ada berita positif, nah tapi tampaknya dia masih sideways aja, dan sekarang dia menguji lagi area support demandnya, jadi belum mantul ya. Moga-moga aja hari ini ada reaksi yang baik. Kemudian untuk Sen kemarin naik ya, Sen naik cukup banyak ya. Selamat bagi yang sudah masuk, dan ini sudah golden cross juga. Nah seperti yang saya gambar, segitiga ini biasanya dia polanya cukup membuat kenaikan yang cukup tinggi ya. Untuk Chen dia sudah break juga sedikit ini resistannya. Ada kemungkinan dalam 1-2 hari ini sih dia akan melanjutkan kenaikannya. Bagi Anda yang masih punya, Anda boleh hold. Bagi Anda yang belum punya, sebaiknya nunggu pullback aja untuk masuknya ya. Kalau Anda mau masuk agresif ya, stop lossnya di bawah candle ini 306 ya. Sebaiknya nunggu aja sih kalau saya. Oke, kita akan sudah masuk untuk saham-saham tanggal 3 Agustus. Hingga saat ini regional Asia masih sideways ya. Untuk yang pertama tetap Sen. Jadi Sen kemungkinan akan lanjut hari ini ya, seperti yang saya ngomong barusan. Bila Anda mau masuk agresif, jangan besar-besar, kecil dulu dengan stop loss di bawah candle hijau yang pertama ini sekitar 306. Kemudian ada MTDL. MTDL, nah
ya pullbacknya kenceng banget, dan menurut saya lebih baik jangan masuk dulu. Ada beberapa potensial entry, yaitu yang pertama di garis support ini, Anda bisa di garis biru ini. Yang kedua, Anda bisa nunggu di area kotak hijau ini yang dekat dengan garis MA. Ya, Anda bisa nunggu di sini, kemungkinan nanti MA-nya akan melengkung ke agak mendatar. Kalau misalnya sampai sini ya, mendatar dan ditahan oleh area demand ini, dan hopefully dia bisa naik lagi. Atau kalau misalnya enggak, ya mungkin dia akan sedikit tertahan di area ini dan mungkin sideways dulu ya, perkiraan saya. Saya kira nggak akan langsung ngejos terbang lagi. Apapun itu, Anda boleh siapkan buy order Anda di garis biru. Salah satu ini dengan stop loss yang ketat di bawah kotak hijau ini. Ya, kalau kotak hijau yang bawah ini jelas tahanan yang kuat banget. Jadi coba kalau kita lihat dengan Vipo, di mana dia akan retrace, ya kira-kira lah ini 38,2 cukup pantas 38,2 ini di garis hijau biru yang pertama. Kemudian untuk garis biru yang kedua ini 23,6, ini bukan golden ratio ya, agak jarang, tapi ya termasuk rasio pantulan Fibonacci. Jadi ya Anda boleh consider dua area ini ya. Itu MTDL. Kemudian kita akan masuk ke bank. Bang Aladin ini kelihatannya, nah ini dia mantul dari area demand ya, pas banget sesuai skenario, dan Anda boleh hold. Moga-moga ini akan lanjut naik karena ini sudah di break ya. Ini resistennya sudah di break, jadi ada kemungkinan ini akan jebol soon or later. Apalagi ini dia sudah membentuk higher high, higher low ya. Ini low, ini higher low, dibentuk dari pantulan dari area demand dan support, sesuatu yang sangat baik sekali. Nah ini ada supportnya juga. So bagi Anda yang punya, Anda boleh hold dengan stop loss di bawah 3200. Moga-moga tidak lama lagi dia akan terbang lagi. Kemudian ada Adro, kemarin juga beberapa hari yang lalu kayak pernah direkom, dan nah ini pola N-nya lanjut. Bagi Anda yang punya, Anda boleh hold. Kemarin naik bagus sekali. Bagi Anda yang sudah profit, saya ucapkan selamat. Saya kira dia akan menguji area resisten dulu di area ini, kira-kira 1400-an. Hopefully bila jebol maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Adro juga membentuk higher low ya, jadi Anda boleh masuk. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area mana, di garis biru ini aja ya, sekitar 1340. Kemudian yang kedua, Anda bisa nunggu di area kotak hijau ini 1295 ya. Tapi saya kira mungkin dia nggak akan jauh-jauh turunnya. Saya kira akan mungkin sideways dulu, dan kemudian dia akan lanjut naik. Saham energi kayaknya mulai naik, kemarin juga ada beberapa yang naik. Zinc beberapa hari yang lalu pernah direkomendasikan, dan ternyata kemarin sudah jebol dari area resistennya ya. Selamat sekali bagi Anda yang sudah punya. Nah, sorry, ini udah ada. Jadi garis resistennya ini sudah ditembus ya. Jadi triple W nya ada potensi akan lanjut. Jadi bagi Anda yang sabar, Anda boleh hold dengan stop loss di bawah 149. Bagi Anda yang belum punya, Anda boleh cari pantulan di dekat garis bintik-bintik ini. Hopefully dia akan lanjut naik setelah Anda dapat entry sekitar 156-an ya. Moga-moga dia nggak turun lagi, tapi saya kira ini akan break. Jadi kalau break ya kecil kemungkinannya untuk turun. Tapi hati-hati, kayaknya di sini ada area supply ya yang mencegat. So be careful, mungkin nggak lama lagi dia akan bereaksi dulu di area ini. Bereaksi bukan berarti turun langsung ya, tapi pasti ada sedikit penurunan. Ya kita lihat aja, moga-moga nggak turun banget-banget. Di atas ini juga ada area demand. Ya, so be careful. Jadi mungkin naik, tapi menurut saya ada potensi nggak bisa smooth banget. So just wait and see aja, kita lihat, moga-moga
moga-moga naik kenceng ya, kita harapkan. Kita lihat ada Petro ini juga sudah break break area ini downtrend line-nya udah break area downtrend. Wah, indeks Asia kelihatannya turun ini teman-teman, so be careful ya untuk openingnya. Tapi masih 15 menit pertama, let's see 15 menit lagi. Break dan sudah break 3 MA ya, ini juga sudah mulai akan golden cross. Jadi Petro sangat prospek saya kira untuk Anda masuki. Kemungkinan hari ini akan lanjut langsung terbang atau turun dulu baru terbang ya. Saya lebih suka nunggu aja di area yang bawah, di sekitar MA 20 nya, dan sekaligus area demand. Saya kira Anda bisa nunggu di bawah ini dengan stop loss di bawah kotak hijau 1870, atau ini area juga yang bagus juga, Anda boleh bisa masuk karena ini ada supportnya. So ini ada potensi juga harga akan ke sana dulu sedikit baru melanjutkan kenaikannya ya. Kira-kira ini targetnya lumayan tinggi, targetnya bisa nyampe ke sini kira-kira. Untuk target pertama dulu deh, untuk target kedua mungkin kira-kira di sini lah. Itu untuk Petro. Good newsnya dia udah break dari downtrend ya. Kemudian ada DAX ini agak ramai dibicarakan di beberapa grup. Saya kira juga memang potensinya bagus kalau dilihat dari polanya. Ya ini nggak kena demand, tapi dia kayaknya mantulnya di support ini. Mantulnya di support. Ada supportnya ini. Support dan atau di daerah zona inilah, di daerah zona sideways-nya. Dia sudah break dari zona sideways-nya, gitu aja lah. Break MA50 juga, jadi Anda boleh cari pantulannya di daerah sini. Mungkin di sekitar 138-an dengan stop loss di 120-an. Bila Anda mau masuk, Anda boleh langsung masuk hajar kanan. Tapi hati-hati, di sini ada resisten ya. Dan di sini juga ada resisten. So be careful. DAX ya polanya bagus sih, polanya bagus tuh. Sempet akhir-akhir ini suka masuk top gainer juga. Anda boleh consider masuk, kenali dulu karakter saham ini. Saya kira ini awal yang baik, selain dia sudah murah banget. Sekarang dia juga berada mulai membentuk, maksud saya mulai membentuk. Ini lowest, ini higher low. Jadi tidak ada salahnya Anda mulai nyoba masuk. Oke, itu untuk DAX. Kemudian untuk Telkom kemarin tiba-tiba break juga di sore harinya. Oh, ini indikasinya mulai naik lagi. Telkom mulai break dan dia kayaknya menguji area demand ya, hati-hati. Dia mulai break. Ya kita lihat aja, moga-moga hari ini akan melanjutkan kenaikannya. Bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold sesuai skenario video-video sebelumnya yang saya jelaskan tentang Telkom. Anda boleh cari. Dan bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu harganya agak turun sedikit lah ya, nawar sedikit baru Anda masuk. Mungkin 3290 mungkin dikasih, atau mungkin 3250. Itu Telkom. Kemudian ada mesin juga masih on scenario ya. Ini kayaknya rekom beberapa hari yang lalu dan dia mandul bagus banget di daerah demand areanya. Dan kemungkinan kalau gini kayaknya sih dia sudah jebol resisten sebelumnya, volumenya lumayan juga. Jadi mungkin nggak jebol sih. Ini kan skenario kedua yang saya gambar, mungkin jebol ya, tapi kayaknya sih enggak. Dan polanya juga cukup cantik, kelihatannya mirip W ataupun mirip N juga.
Jadi saya kira ada potensi untuk hari ini atau beberapa hari yang akan datang bisa naik ya. BRMS ini yang terakhir. BRMS juga polanya bagus, Anda bisa mulai ngincer. Ini kayaknya mulai break dari area downtrend dan sudah break 2 EMA dan di atas 3 EMA ya. Anda boleh cari pantulannya mungkin di sekitar 105-an ya, atau mungkin 101-an lah. Bagi Anda yang suka bumi, silahkan Anda boleh masuk golongan bumi, mungkin dia akan mantul di zona-zona ini ya. Atau juga dia bisa mantul daerah zona ini. Zona ini juga bisa ya. Stop lossnya di bawah kotak hijau atau di bawah support ini, yaitu 91-an. Ini ada support kan? Ya, support kan? So, silahkan bagi Anda yang mau masuk BRMS. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Anda bisa segera melakukan persiapan untuk trading Anda. Bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh share dan like dan subscribe. Semoga hari ini kita boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat pagi dan happy trading.